Aku Ristria. Aku di semester akhir kelas 12 tahun ini. Aku belum bisa menentukan banyak hal karena keadaan. Ya, aku benci keadaan. Aku merasa sendiri dan aku muak dengan keadaan seperti ini. Aku punya banyak keinginan seperti orang lain. Tapi kenapa semua keinginan itu dibatasi? Mungkinkah aku bisa melewati batas itu? Mereka bilang, rumah itu adalah tempat terbaik untuk pulang. Tapi, tak kenapa, rumah bagiku tidak terasa seperti rumah. Tidak ada cinta dan kehangatan di dalam rumahku. Tak ada pelukan dan kasih sayang dari seorang ayah. Aku dan keluargaku tidak baik-baik saja. Aku dipaksa sabar, aku dipaksa bersyukur, dan diminta untuk kuat. Aku sudah tidak berminat dengan apapun. Impianku yang aku bangun, bahkan sekedar berbicara dan mengobrol dengan teman, sudah tidak aku lakukan. Aku sudah kalut dengan semua emosi ini. Apa yang harus aku lakukan lagi? Sebentar Bu, ya kenapa? Saya mau cerita tentang Ristria Bu. Kenapa Ristria? Jadi gini Bu, Ristria ini akhir-akhir ini tuh beda Bu. Dia kalau di kelas suka murung, terus kalau diajak ke kantin dia nggak mau. Terus kemarin dia diajak kerja kelompok juga mau. Nanti coba ibu ngomong sama Ristrianya ya, atau nanti ibu minta tolong guru. Baik Bu, terima kasih. Semoga Ristria baik-baik aja ya Bu. Amin, kamu coba support dia terus ya. Ya Bu, baik Bu. Saya duluan ya Bu. Makasih ya. Iya, sama-sama. Permisi ibu. Iya, masuk. Ibu, ada anak wali kelas saya cerita ke saya kalau akhir-akhir ini tuh Ristria sering murung menyendiri juga dalam kelas. Terus saya juga udah cek-cek nilainya, juga ikut turun semua Bu. Apa itu salah satu faktor Ristria nilainya turun ya Bu? Saya juga meminta tolong ke ibu, saya minta bantuannya buat tanya lebih lanjut ke Ristria, apa penyebab Ristria seperti itu. Tapi apakah ibu sudah coba tanya langsung kepada Ristrianya? Sempet Bu, akhir-akhir ini jadwal saya padat banget, tapi saya ngerasa kasusnya Ristria ini memang harus ditangani secepatnya sih Bu, soalnya bentar lagi kan Ristria juga mau UN ya Bu ya. Baiklah Bu, saya mengerti kesibukan ibu. Karena ini juga sudah jadi tanggung jawab saya. Jadi nanti saya minta tolong panggilkan Ristria untuk ke ruangan saya ya Bu. Terima kasih banyak ya Bu bantuannya. Saya izin permisi balik ngajar anak lagi. Kasih banyak ya Bu. Baik Bu, silakan. Mari Bu. Iya Bu, silakan.
Iya, iya Bu. Riz, kamu gak istirahat kayak teman-teman yang lain? Riz, iya, kamu gak istirahat? Udah kok Bu, udah makan? Udah, benar? Iya. Nanti kalau ada waktu kamu ke ruang BK ya? Iya Bu. Saya tinggal ya? Iya Bu. Permisi Bu. Silakan duduk Ria. Iya Bu. Siang Ria. Siang Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sudah makan siang? Udah Bu. Oke. Kok kelihatan murung hari ini? Kenapa? Gak apa-apa Bu. Saya dapat informasi kalau kamu tuh akhir-akhir ini sering murung, terus juga sendirian dalam kelas, terus juga nilai kamu sekarang turun. Kenapa Ria? Kenapa kok Bu? Gak apa-apa, relax aja sama saya. Kamu bisa cerita apapun ke saya, dan saya juga akan merahasiakan masalah kamu sesuai dengan kode etik yang berlaku. Jadi gimana? Udah mau cerita dengan saya? Terima kasih Bu sudah memberikan kesempatan saya untuk bercerita. Tapi saya bingung Bu mau cerita dari mana. Dari hal atau masalah yang bikin belajar kamu tuh jadi terganggu, sekolah kamu jadi terganggu, itu aja dulu. Jadi gini Bu, saya sedang ada masalah di rumah. Saya bingung, gak tahu harus gimana dan cerita ke siapa. Saya juga bingung mau melanjutkan kuliah atau enggak karena ekonomi saya kurang dan dituntut untuk menjadi tulang punggung adik-adik saya Bu. Karena bapak saya tidak bertanggung jawab atas keluarganya Bu. Bapak saya juga melakukan KDRT kepada ibu saya. Oh, jadi permasalahan utama kamu ini karena ekonomi keluarga dan bapak kamu melakukan KDRT ya? Iya Bu. Sudah berapa lama bapak kamu melakukan kekerasan itu? Dari saya kecil sih Bu, cuman waktu itu udah enggak lagi, tapi sekarang gitu lagi Bu. Pada saat bapak kamu melakukan kekerasan itu, apa yang kamu lakukan terlebih dahulu? Biasanya saya melindungi adik saya dulu sih Bu, soalnya gak mau adik saya merasakan apa yang saya rasakan. Terus saya juga masih trauma karena melihat kelakuan bapak saya seperti itu Bu. Lalu dengan cara apa kamu melindungi adik-adik kamu? Biasanya sih saya ajak keluar rumah Bu, buat ngeliat keadaan yang sedang terjadi di rumah. Saya bingung mau ngapain lagi, sedangkan saya trauma karena melihat kejadian itu Bu. Oke, menurut kamu apa penyebab bapak kamu bisa sampai melakukan KDRT itu? Menurut saya sih karena bapak saya pusing selesai nyari kerja Bu, jadi nggak tahu biaya untuk sehari-hari, kadang juga harus pinjam sana sini baru ada uang. Tapi dari kamu kecil sampai sekarang, bapak kamu pernah melakukan kekerasan itu juga nggak sama kamu atau adik-adik kamu? Paling kalau ngomong suka bentak-bentak gitu sih Bu, kalau lagi marah. Lalu hubungan kamu dengan bapak kamu sekarang terjalin baik tidak? Kurang baik sih Bu, soalnya saya juga takut kalau ngobrol sama bapak saya. Bapak saya juga berinteraksi di rumah pun jarang, jadi lebih banyak berinteraksi di luar rumah Bu. Oke, kamu tahu nggak apa aja aktivitas bapak kamu saat di luar rumah? Waktu itu sih saya pernah lihat bapak saya lagi ngobrol sambil minum kopi di warung sama teman-temannya Bu. Cuman saya nggak tahu bapak saya kesana itu setiap hari atau enggak. Soalnya bapak saya pamit ke ibu saya mau cari kerjaan sih Bu. Oke, apa kamu udah pernah cerita masalah ini ke teman kamu atau keluarga kamu, kayak misalkan saudara-saudara kamu? Belum Bu, saya takut dan malu. Apa yang bikin kamu malu dan takut?
Saya takut kalau cerita ke saudara saya dan teman saya, takut mereka tidak mau membantu atau mendengarkan saya dan malah jadi bahan omongan mereka. Saya juga malu kalau mereka tahu masalah saya ini, mereka pasti bakal jauhin saya atau keluarga saya. Apalagi dengan bapak saya suka melakukan KDRT, Bu. Apa kamu pernah datang atau diantar ke psikolog? Belum pernah sih, Bu, karena kan kalau ke psikolog itu harus bayar ya. Nah, saya terkendala di keuangan juga, Bu. Oke. Apa kamu pernah berpikir apa kamu pernah berpikir misalnya kayak saya nggak mau saya pengen orang tua saya pisah aja deh supaya bapak saya tidak melakukan KDRT itu lagi, atau mungkin kamu pernah berpikir seperti saya nggak mau sampai orang tua saya berpisah, tapi gimana ya caranya supaya bapak saya itu tidak melakukan KDRT itu lagi? Karena Bu, saya waktu itu mikirnya gini, saya nggak mau orang tua saya pisah karena kasihan adik-adik saya masih membutuhkan figur ayah. Tapi saya bingung gimana caranya biar bapak saya tidak melakukan seperti itu lagi, Bu. Oke, saya mengerti permasalahan kamu sekarang. Jadi kamu mengalami trauma kekerasan dari ayah kamu, itu dilakukan dari kecil sampai sekarang dan belum juga ada penyelesaiannya ya. Kalau saya boleh saran, sekarang kamu harus lebih terbuka sama orang-orang di sekitar kamu, misalnya saudara-saudara kamu, terus teman-teman kamu bisa bercerita atau ya bercerita tentang masalah kamu gitu. Tapi jangan sampai salah orang ya, maksudnya itu kamu bisa terbuka atau bercerita ke yang menurut kamu percaya dia bisa menjaga rahasia dan bisa menjadi penengah dari masalah kamu ini. Jadi sarannya sih yaitu yang pertama, terus kedua kamu bisa cari orang ketiga, bisa saudara atau misalkan paman atau tante gitu. Terus bisa juga orang terdekat yang lebih dewasa dan bisa menjadi penengah buat kamu, buat masalah kamu, sorry. Tapi kalau misalkan belum ada perubahan juga, nanti kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya ya. Oke, baik Bu, terima kasih sudah mendengarkan cerita saya dan memberi saran. Ya. Oke, sama-sama Istri ya. Kalau ada apa-apa jangan sungkan ya untuk bercerita sama saya. Kamu bisa cerita misalkan kalau ada masalah lagi atau kendala, kamu bisa bertanya sama saya dan bisa cerita juga sama saya. Jangan selalu dipendam sendiri ya, kasihan diri kamu ya. Tetap semangat Istri ya. Oke Bu, terima kasih banyak. Oh iya, Rizky nanti siang ini saya tunggu di ruangan ya. Iya Bu. Mari. Misi, Masuk. Silakan duduk. Ria, perkembangannya? alhamdulillah Bu sudah membaik. Alhamdulillah ya. Lalu selama proses tuh ada kendala atau tidak? Nggak ada sih Bu, malah sekarang sudah membaik sedikit demi sedikit. Alhamdulillah ya, syukur. Perasaan kamu sekarang bagaimana? Sudah lega kah atau masih ada yang mengganjal? Udah lega banget Bu, udah senang kira ya bapak saya udah bisa membaik gitu. Oke. Berarti cukup lumayan ini ya, selama proses kamu untuk perjuangan banget pastinya kan. Jadi saya juga karena dapat informasi dari wali kelas kamu kalau kamu sekarang udah mulai
ceria lagi, aktif lagi, sudah ngumpul-ngumpul sama teman lagi, kalau kayak gitu. Kamu juga tetap harus lanjut sekolah ya, sampai kamu juga katanya mau kuliah kan? Kamu harus capai cita-cita kamu, biar orang tua kamu itu bangga melihat kamu gitu kan, terus adik-adik kamu juga dibantu gitu kan, kalau misalkan orang tua kamu tidak bisa, kurang bisa membantu gitu. Makasih ya Islia sudah bertahan sampai saat ini. Makasih ya, udah mau memberi saran. Cukup segitu kayaknya tadi saya mau menanyakan perkembangannya saja. Oke. Ya, silakan. Terima kasih ya. Hal yang paling sulit dari hidup ini adalah menerima kenyataan pahit. Percuma disesali, jadikan saja pelajaran. Aku mencoba ikhlas dari sesuatu kehilangan dan tersenyum dari kesakitan yang sedang menimpa. Terimalah kekecewaan yang hanya sementara. Jangan sampai kehilangan harapan yang tak terbatas. Moving on bukan artinya aku melupakan semua hal yang terjadi di keluargaku. Ini artinya aku menerima apa yang terjadi dengan ikhlas dan melanjutkan hidupku. Bukankah kehidupan sendiri adalah bahagia dan sedih? Bahagia karena napas mengalir dan jantung berdetak. Sedih karena pikiran diliputi oleh bayang-bayang.